Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arlita Ratu Dewi, NPM 230111009, kelas B semester 2, Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah TIK. Di sini saya membuat esai tentang informasi sebagai makna data ruang lingkup PAI. Perbedaan rakaat pada salat tarawih NU dan Muhammadiyah. Salat tarawih adalah ibadah yang khusus dikerjakan pada bulan Ramadan. Waktunya adalah setelah salat Isya. Salat tarawih bisa dikerjakan berjamaah maupun dengan cara munfarid atau sendiri. Salat tarawih hukumnya sunnah muakkad. Semua keterangan di atas tidak terdapat ikhtilat atau disepakati oleh jumhur ulama, termasuk dari kalangan NU maupun Muhammadiyah. Ikhtilaf bab salat tarawih terdapat pada cara pelaksanaannya, lebih khusus lagi pada jumlah rakaatnya. Di kalangan warga NU, salat tarawih biasa dikerjakan dengan 20 rakaat dan diakhiri dengan 3 rakaat witir. Sementara di kalangan warga Muhammadiyah, tarawih biasa dilakukan 8 rakaat dan diakhiri dengan 3 rakaat witir. Pada pelaksanaan salat witir yang menutup salat tarawih pun terhadap ikhtilaf, kalangan Muhammadiyah melakukan salat witir 3 rakaat sekali salam dan tidak ada kunut pada separuh terakhir bulan Ramadan. Sedangkan NU melakukan salat witir 3 rakaat dengan 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Juga kunut witir pada separuh terakhir bulan Ramadan. Apa yang sudah dipraktekkan di kalangan Muhammadiyah tersebut sebenarnya berbeda dengan apa yang diterangkan dalam kitab putusan tarjih Muhammadiyah mengenai jumlah rakaat salat tarawih. Dalam majelis tarjih diterangkan bahwa jumlah rakaat salat tarawih plus witir tidak harus 11 rakaat atau sudah termasuk witir, tetapi bisa kurang dari itu asalkan jumlah rakaatnya gasal. Demikian pula untuk salat witir, tarjih Muhammadiyah memberikan beberapa pilihan, tidak hanya 3 rakaat saja. Berbeda dengan Muhammadiyah, kalangan NU juga memiliki ciri khas tersendiri dalam mengerjakan salat tarawih dan witir, khususnya yang dikerjakan berjamaah. Ciri khas meski tidak dikerjakan oleh semua warga NU, yakni ada pada suratan yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Biasanya dimulai dari surat At-Takasur sampai Al-Hab untuk salat tarawih. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan konstruksi salat tarawih pada masa Rasulullah SAW, maka dipraktikkan dalam konteks kekinian khususnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Indonesia, maka dapat dikemukakan bahwa kedua organisasi massa terbesar di Indonesia tersebut memiliki landasan yang kuat dalam hadis-hadis Rasulullah serta amalan para sahabat Rasulullah. Di sini berasumsi bahwa nampaknya Muhammadiyah lebih menekankan praktek sholat tarawih pada masa Rasulullah terutama dalam hal jumlah rakaatnya. Akan tetapi dari segi waktu pelaksanaannya dan bacaan dalam sholat tarawih ternyata sangat berbeda dengan konstruk sholat tarawih pada masa Rasulullah. Muhammadiyah memiliki pelaksanaan sholat tarawih di awal malam sepanjang Ramadan. Sementara pada praktek sholat tarawih Rasulullah di bulan Ramadan adalah pada malam pertama sampai dengan ketiga dilaksanakan di masjid dan malam selanjutnya dilakukan di rumah. Hal ini tercermin pada hadis yang artinya Siti Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah keluar pada suatu malam ke masjid, lalu ia sholat dan para sahabat juga ikut sholat bersamanya. Nah, pada esok harinya, para sahabat menceritakan kepada orang-orang lain, lalu mereka semakin banyak sholat bersama Nabi pada malam ketiga. Pada malam keempat, Rasulullah SAW tidak keluar lagi bersama mereka. Rasulullah SAW hadir kembali pada waktu subuh dan Rasulullah SAW bersabda, "Saya tidak keluar tadi malam untuk sholat bersama kamu karena saya khawatir sholat ini akan diwajibkan kepada kamu, sedangkan kamu tidak akan mampu melakukannya." Setelah Rasulullah SAW wafat, ibadah ini tetap berlangsung seperti sedia kala. Dalam hal bacaan sholat tarawih Muhammadiyah hanya menekankan pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Sementara itu, konstruk sholat tarawih Rasulullah dalam hal bacaan sholat adalah Rasulullah SAW membaca ayat-ayat yang panjang. Dalam hal ini dapat dilihat pada hadis sebagai berikut.
Dari Abu Salama ibnu Abdirrahman bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salat Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Aisyah menjawab bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melebihkan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan dengan 11 rakaat. Pertama-tama beliau sholat 4 rakaat, maka jangan kamu tanyakan tentang indah dan panjangnya sholat Nabi. Kemudian beliau lanjutkan dengan 4 rakaat lagi. Maka lalu Aisyah mengatakan, jangan kamu tanyakan tentang indah dan panjangnya sholat beliau. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Lalu Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kamu tidur sebelum kamu berwitir? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya dua mataku ingin tidur sedangkan hatiku tidak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis itu disebutkan bahwa bacaan dalam sholat ini, Nabi SAW membaca ayat Al-Quran sangat panjang dan indah sholatnya. Demikian berita yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Adapun Nahdlatul Ulama lebih cenderung mempraktekkan sholat tarawih berdasarkan praktek sahabat terutama setelah Umar bin Al-Khattab. Lakukan perubahan sholat tarawih sebagaimana yang tercantum dalam hadis sebagai berikut. Pada hadis riwayat Al-Bukhari, yang artinya, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, ia berkata, saya keluar bersama Umar bin Al-Khattab pada suatu malam pada bulan Ramadan menuju masjid. Pada malam tersebut, orang-orang melaksanakan sholat tarawih secara terpisah. Ada yang sendiri-sendiri dan ada yang berkelompok. Kemudian Umar bin Al-Khattab berkata, saya berpendapat bahwa sekiranya mereka sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam, maka itu lebih baik. Kemudian ia mengumpulkan orang-orang tersebut untuk sholat jamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada malam yang lain saya pergi ke masjid bersama Umar bin Al-Khattab dan menyaksikan orang-orang sedang sholat jamaah yang dipimpin oleh seseorang imam. Umar bin Al-Khattab selanjutnya berkata, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini dan sholat yang dikerjakan pada akhir malam setelah bangun dari tidur lebih utama daripada sholat awal malam sebelum tidur. Akan tetapi orang-orang tersebut mengerjakan di awal malam. Pada hadis riwayat Muslim, yang artinya, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW telah menggambarkan mendirikan bulan Ramadan dengan perintah yang tidak berat. Beliau mengatakan, barang siapa menegakkan bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosa di masa yang lampau. Maka praktek Ramadan tersebut berlangsung sampai Rasulullah SAW wafat. Begitu pula pada masa Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi praktek Ramadan pertama kali berubah pada masa Umar bin Al-Khattab. Kemudian, yang ketiga hadis riwayat Abu Daud. Artinya, dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW telah menggambarkan mendirikan bulan Ramadan dengan perintah yang tidak berat. Beliau mengatakan, barang siapa menegakkan bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosa di masa yang lampau. Maka praktek Ramadan tersebut berlangsung sampai Rasulullah wafat. Begitu pula pada masa Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi praktek Ramadan pertama kali berubah pada masa Umar bin Al-Khattab. Yang keempat, hadis riwayat Imam Malik. Artinya, dari Abdullah bin Abdul Qari, sesungguhnya ia mengatakan, saya keluar bersama Umar bin Al-Khattab ke masjid pada bulan Ramadan. Mereka melaksanakan sholat tarawih secara terpisah sendiri-sendiri dan berkelompok. Lalu Umar bin Al-Khattab berkata, demi Allah saya berkeyakinan andai kata saya kumpulkan mereka dalam satu jamaah dengan seorang imam saja itu lebih baik. Lalu ia mengajak Ubay bin Ka'ab sebagai imam mereka. Kemudian pada malam yang lain Umar bin Al-Khattab kalau melihat jamaah mengikuti seorang imam dan saya mengatakan, ini adalah bid'ah yang paling baik. Hadis-hadis tersebut di atas secara gamblang menjelaskan bagaimana salat tarawih dipraktekkan pada masa sahabat. Pada masa Umar bin Al-Khattab, orang-orang para sahabat melaksanakan salat tarawih di masjid secara terpisah. Ada yang mengerjakan secara sendiri-sendiri dan ada yang mengerjakan secara berkelompok. Umar bin Al-Khattab selanjutnya melakukan perubahan dengan menyatukan para sahabat dalam pelaksanaan salat tarawih yang dipimpin oleh seorang imam. Dengan demikian secara umum dapat disebutkan bahwa konstruksi salat tarawih Rasulullah SAW dan praktek salat tarawih sahabat dalam konteks kekinian dipraktekkan oleh kedua ormas ini terbesar di Indonesia, meskipun dalam praktek tidak sepenuhnya sama dengan konstruksi salat tarawih di masa Rasulullah.
yang jika ditelusuri secara mendalam, ruang perbedaan tersebut memang diberikan oleh Rasul dengan terdapatnya hadis-hadis yang secara utuh menjelaskan dari A sampai Z atau komprehensif tentang sholat tarawih yang harus diikuti. Banyak hadis yang menjelaskan betapa pentingnya sholat tarawih dan betapa Rasulullah SAW sangat menganjurkan, dan di saat yang sama Rasulullah khawatir jangan sampai umat Islam sepeninggal Rasulullah menjadikan sholat tarawih sebagai kewajiban. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abdul bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Al-Zuhri, dari Abi Salmah, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW menggemarkan agar menghidupkan bulan Ramadan bukan dengan perintah wajib. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan atas dasar iman yang teguh karena Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, pada hadis ayat 47, artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW telah sholat di masjid atau sholat tarawih bersama sahabat. Pada malam-malam berikutnya, para jamaah semakin bertambah banyak. Pada malam ketiga dan keempat, jamaah bertambah banyak, akan tetapi Rasulullah SAW tidak keluar lagi bersama mereka pada saat sampai subuh selesai atau selesai sholat subuh. Beliau berpaling ke belakang seraya berkata, saya tidak bersama-sama Anda semalam dan saya tahu benar apa yang Anda lakukan. Karena saya khawatir bahwa sholat ini akan diwajibkan kepada Anda sekalian. Dia, Aisyah radhiyallahu anha, berkata peristiwa tersebut pada bulan Ramadan. Nah, kedua hadis tersebut menjelaskan betapa pentingnya sholat tarawih dan betapa Rasulullah SAW sangat mengajarkan, dan di saat yang sama Rasulullah sangat khawatir jangan sampai umat Islam sepeninggal Rasulullah menjadikan sholat tarawih sebagai kewajiban. Nampaknya kedua sisi inilah menjadikan sholat tarawih sampai saat ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan terutama dalam praktek masyarakat. Hanya saja penjelasan tentang sholat tarawih ini perlu dijelaskan secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga perbedaan pendapat yang muncul dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Referensi yang saya pakai dari sini, Jurnal Ilmiah Al-Mu'asyirah 2017. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.